Biarlah waktu yang menjawab. Kalimat bijak itu sepertinya pas untuk mewakili semua rasa penasaran publik selama ini terkait apa yang sebenarnya melatar belakangi keputusan Pangeran Harry yang mengundurkan diri sebagai anggota senior, kemudian hengkang meninggalkan istana. Seiring berjalannya waktu, sekarang terungkap sudah alasan Pangeran Harry yang sesungguhnya terkait keputusannya tersebut. Awalnya, anak bungsu Raja Charles III dari Inggris ini mengaku ingin hidup mandiri. Kami berniat mengundurkan diri sebagai anggota senior keluarga kerajaan dan bekerja untuk menjadi mandiri secara keuangan, seraya terus mendukung penuh Yang Mulia Ratu, kata Harry seperti dikutip BBC, 9 Januari 2020. Saat itu, mendiang Ratu Elizabeth II masih hidup, dan ayahnya Raja Charles III masih bergelar Pangeran Wales atau putra mahkota. Belakangan baru diketahui bahwa keputusan Harry mundur dan hengkang meninggalkan istana karena dirinya lebih memilih sang istri ketimbang keluarganya sendiri. Tapi, apa hanya itu alasan yang melatar belakangi semua keputusannya tersebut? Dilansir dari Today, menurut memoar Pangeran Harry yang berjudul Spare, fakta bahwa Meghan adalah seorang aktris Amerika yang bercerai dengan ibu berkulit hitam, juga membuatnya menjadi sasaran empuk bagi pers Inggris. Pada awal hubungan mereka, Pangeran Harry mengeluarkan siaran pers yang langka, secara terbuka mengutuk media atas apa yang disebutnya sebagai gelombang pelecehan dan makian, termasuk fitnah di halaman depan Surat Kabar Nasional dan nada rasial dalam komentar-komentarnya. Masih merujuk pada memoar Harry, ia mengatakan bahwa prasangka tidak berakhir di sana. Harry bilang, anggota keluarga kerajaan juga bias terhadap istrinya Meghan Markle, termasuk William. Bahkan, diketahui bahwa Harry dan William sempat bertengkar sengit pada tahun 2019. Tepatnya setelah William datang ke Nottingham Cottage dan mengeluh tentang sikap Meghan terhadap staf istana yang berujung pada Meghan yang menjadi objek bulan-bulanan media Inggris. Meghan itu sulit, dia kasar. Dia membuat setengah staf terasing, kata Harry, menirukan kalimat yang terlontar dari mulut kakaknya William. Menurut Harry, kalimat yang terlontar dari mulut William itu sama persis dengan narasi pers yang beredar kala itu. Dan, bukan pertama kali itu saja William meniru narasi pers. Aku membela istriku, kemudian dia mendatangi istriku, kata Harry kepada Anderson Cooper di acara 60 Minutes. Diceritakan Harry, William berteriak kepadanya. Harry pun membalas teriakan kakaknya tersebut. Itu tidak baik. Sama sekali tidak menyenangkan, dan dia membentakku dan mendorongku ke lantai, ujar Harry. Lebih lanjut, Harry merinci keributan itu dengan mengatakan bahwa semuanya terjadi sangat cepat. William mencengkeram kerah baju Harry, merobek kalung Harry, dan menjatuhkannya. Akibatnya, Harry jatuh dan mendarat di mangkuk anjing, yang katanya pecah dan melukai punggungnya. Saya berbaring di sana sejenak, linglung, lalu berdiri dan menyuruhnya keluar. Sebelum pergi, Harry menulis surat kepada William yang mengatakan kepadanya bahwa Meghan tidak perlu tahu tentang insiden tersebut. Maksudmu kau menyerangku, tulisnya. Aku tidak menyerangmu Harold, jawab William. Harold adalah kata yang biasa digunakan William untuk meledek adiknya Harry. Namun, kemudian, Harry mengatakan Meghan melihat goresan dan memar di punggungnya. Setelah akhirnya Harry menceritakan tentang serangan itu, Harry mengatakan bahwa istrinya Meghan Markle tidak terlalu terkejut, dan tidak terlalu marah. Tapi, jelas terlihat bahwa istrinya sangat sedih. Dari pengakuan Harry tersebut, sudah dapat disimpulkan bahwa sebenarnya keputusan Harry yang mundur sebagai anggota senior keluarga kerajaan Inggris dan hengkang meninggalkan istana bukan cuma sekadar lebih membela sang istri. Akan tetapi, lebih dari itu, sejak awal dan bahkan jauh sebelumnya, memang sudah ada masalah di antara kakak dan adik ini. Itu juga ada hubungannya dengan masa kecil mereka yang tidak harmonis dan penuh pertikaian serta obsesi Harry untuk menjadi orang yang tidak penting, kata Tom Quinn, seperti dikutip Sindo News dari The Mirror. William dan Harry mengalami perpisahan yang penuh gejolak antara orang tua mereka,
Charles dan mendiang putri Diana pada Desember 1992, yang kemudian bercerai pada Agustus 1996. Mereka berbagi tugas mengasuh anak hingga Diana meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tragis di Paris, Prancis, pada akhir Agustus 1997. Saat masih anak-anak, mereka menghabiskan satu akhir pekan bersama ibu mereka, Diana, pergi ke McDonald's dan mengenakan topi bisbol, dan akhir pekan berikutnya bersama ayah mereka, Charles, menembak peasant atau burung pegar dan mengenakan celana panjang wol, jelas Tom Quinn. Orang tua mereka berpisah, hidup mereka berpisah, dan perpisahan adalah satu-satunya yang mereka tahu. Harry juga selalu kesal karena ibunya, Diana, terlalu bergantung kepada William untuk meminta nasihat dan penghiburan. Karenanya, Harry merasa diabaikan, imbuh Tom Quinn. Selama hidupnya, Diana menyebut William sebagai "my wise old man", sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa sang putri memerlukannya terlalu berlebihan. Sehingga, seolah-olah terkesan bahwa William adalah seorang teman sekaligus orang kepercayaan, alih-alih William sebagai seorang anak. Akibatnya, Harry merasa tersisih. Belum lagi persoalan Harry dengan ayahnya Raja Charles III. Raja sangat kecewa dengan yang diperbuat Harry selama beberapa kurun tahun terakhir ini. Marca, Harian Surat Kabar Nasional Spanyol menulis, Raja Charles sangat marah kepada Pangeran Harry karena gagal menyadari betapa ia telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan pada keluarga kerajaan, menurut seorang pakar kerajaan. Charles dilaporkan telah melakukan segala upaya untuk menghindari kontak dengan putranya yang terasing, yang telah diasingkan sejak pindah ke Amerika Serikat. Marca juga menulis, tampaknya Charles belum siap berbaikan dengan putranya, karena Raja telah membuat alasan lemah untuk membatalkan pernikahan dengan Harry karena ia menolak mengakui perannya dalam keretakan hubungan mereka. Raja Charles masih sangat marah atas penolakan putra bungsunya untuk melihat seberapa besar kerusakan yang telah ia lakukan pada keluarga, menurut pakar kerajaan dan penulis Tom Quinn. Harry tahu bahwa tidak seorang pun tertipu oleh alasan-alasan lemah ayahnya untuk tidak menemuinya. Kritik tajam Harry terhadap ayahnya, sang raja, dan saudaranya, Pangeran Wales, berarti hanya masalah waktu sebelum Harry ditampar dan sekarang hal itu telah terjadi. Quinn menambahkan, Harry tidak pernah bisa melihat bahwa semakin dia menyerang keluarganya, semakin mereka akan menolaknya. Hal itu menunjukkan kenaifan Harry karena dia pikir kritiknya akan membuat ayah dan saudara laki-lakinya datang kepadanya untuk memohon maaf. Namun, yang menarik, faktanya ada begitu banyak penggemar keluarga kerajaan Inggris di luaran sana yang menginginkan agar kedua belah pihak dapat bersatu seperti sedia kala, dan pasangan Sussex akhirnya kembali ke istana. Akan tetapi, yang juga tak bisa dinafikan, tidak sedikit pula di antara para penggemar keluarga kerajaan Inggris yang memaklumi bahkan mendukung keputusan Pangeran Harry. Kalau kamu, kira-kira termasuk penggemar keluarga kerajaan Inggris yang mana? Tulis di kolom komentar ya.